Selamat siang, perkenalkan nama saya Dena Retna. Saya mahasiswa ahli kredit kebidanan Kusuma Husada Surakarta akan melakukan ujian OSCE edukasi keluarga tentang perawatan bayi sehari-hari. Berikut ini videonya. Selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Bu Bidandiana. Ini dengan Ibu Mariani. Oh ya, Ibu Mariani. Ini saya pegang rekam medisnya Ibu ya Bu ya. Ini Ibu umurnya 25 tahun, baru saja 1 hari yang lalu kemarin melahirkan anak perempuan secara lahiran normal ya Bu ya. Beratnya berapa Bu lahirnya? 33 ya ini? Iya. 33 ya. Ini baik Ibu, ini kan adiknya nanti rencana pulang, panjenengan juga rencana pulang. Sinanggi adiknya baru dimandikan. Ini saya mohon izin untuk memberikan edukasi kepada Ibu tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari nanti di rumah, begitu ya Bu ya. Mungkin ini saya tutorial dulu, nanti untuk prakteknya pas adik setelah mandi ya, itu masih diambilkan untuk mandi, nanti kita bisa melihat bersama-sama ya. Sebelumnya saya bisa menyampaikan gambarannya dulu seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, ini sebelumnya saya bermaksud untuk memberikan ini agar Ibu mengetahui dan tidak kebingungan nanti di rumah untuk melakukan perawatannya, gitu ya Bu ya. Nanti untuk saya minta tanda tangan tentang info konsen perawatan bayi baru lahir ya Bu ya. Ya nanti di belakang ya Bu ya. Ya itu. Sebenarnya saya tutup dulu. Oh tadi sudah Ibu tutup, terima kasih, pintunya sudah Ibu tutup pada saat masuk. Jadi nanti sebelum panjenengan melakukan perawatan, alangkah baiknya adalah Ibu cuci tangan. Cuci tangan, pastikan tangan Ibu bersih, begitu ya Bu ya. Jadi selain itu nanti Ibu akan banyak hal yang perlu Ibu mengetahui, Ibu ketahui. Salah satunya tentang pemberian ASI nanti Bu ya. Jadi usahakan Ibu bisa memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi Ibu nanti. Jadi ini ASINya sudah mulai sedikit-sedikit sudah keluar ya Bu ya. Iya. Ya, nanti mohon agar produksinya semakin banyak, Ibu bisa memberikannya setiap 2-3 jam sekali. Ya, maksimal itu setiap sedikitnya 4 jam dari hari pertama. Ya, gitu ya. Jadi nanti kita 2 jam, minumnya 2 jam seperti kemarin itu, semakin hari semakin produksi nanti ASINya semakin banyak. Kalau untuk saat ini sedikit tidak masalah, gitu ya Bu ya. Jadi nanti semoga nanti bisa memberikan secara ASI eksklusif, gitu ya Bu ya. ASI yang diberikan tanpa tambahan apapun selama 6 bulan, begitu ya Bu ya. Kemudian jaga bayi agar tetap selalu hangat. Jadi kita harus tahu Bu, misalkan bayinya kok tiba-tiba kita harus mulai mengetahui apakah bayi kegerahan, bayi tidak nyaman, karena pipis atau BAB. Nanti Ibu lama-lama bisa mengetahui dan memahaminya. Jadi ketika bayinya nangis, jangan bingung dulu, jangan panik. Mungkin dia haus, mungkin dia kegerahan, nggak nyaman, atau mungkin dia BAB atau PAK, begitu ya Bu ya. Jadi jangan biarkan bayi itu basah terhadap pipisnya terlalu lama, pokoknya basah terlalu lama sehingga bayi bisa kedinginan seperti itu, karena dengan kedinginan bayi bisa hipotermi dan bahaya untuk bayi Ibu, gitu ya Bu ya. Kemudian selain itu menjaga bayi agar tetap kering, pokoknya agar tidak ini tadi hipotermi seperti itu. Kemudian juga selimuti bayi, berikan kondisi yang nyaman. Terus bayi juga panas ataupun dingin itu berbahaya, sehingga kondisikan bayi senyaman mungkin, seperti itu. Terutama saya menekankan jangan terlalu membiarkan bayi Ibu terlalu lama pipis ngongkol tidak diganti, gitu ya Bu ya.
Satu tadi tentang ASI, bahwa ASI diberikan 2-3 jam maksimal dalam sehariannya. Kemudian 2 tentang kenyamanan bayi, terutama tentang menjaga kebersihan bayi agar tidak hipotermi atau kedinginan atau kepanasan atau terlalu ganas. Kemudian selain itu perawatan tali pusat. Kalau bisa nanti saya akan memprakteknya di ini dulu ya Bu ya. Nanti kita bisa sambil adiknya kita praktekkan pada saat Mbak E nanti memandikan bayi ya. Itu. Jadi nanti mohon untuk tali pusat bayi itu sering diganti atau diganti ketika basah, terkena air mandi pagi sore misalkan adiknya mandi, maka tali pusat harus dirawat prinsipnya kering bersih gitu ya Bu ya, steril bersih. Nanti akan kita bawa kasa dari sini untuk mengganti tali pusat bayi ketika setelah mandi gitu. Pakailah sarung tangan yang bersih, cuci tangan pakai sarung tangan gitu ya Bu ya. Nanti saya praktekkan ini kasa bersih itu nanti dilakukan perawatannya dengan cara pastikan kering, kemudian ditutup aja dulu seperti ini, masukkan, kita balut saja, jangan terlalu kencang dan jangan dibubui atas apapun. Kadang mohon maaf kalau dulu Mbah Dukun saya waktu saya kecil itu ada berambangnya, ada daun-daunnya dibubukkan di tali pusat, itu sudah tidak disarankan karena berbahaya, bisa mengakibatkan infeksi. Begitu ya Bu ya. Jadi prinsipnya kering bersih, jangan dibubui atas apapun. Begitu ya Bu ya. Oke. Kemudian selain itu Ibu sebaiknya memiliki termometer kalau punya bayi. Jadi kita bisa mengetahui anak kita rewelnya itu karena apa. Jangan cuma panas, dingin, ternyata dipakai ini punggung kanan aja kayaknya hangat, ternyata pas di suhu tinggi sekali panas. Kita bisa tahunya dari pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termometer. Begitu ya Bu ya. Kalau kita temukan di atas 375 berarti waspada itu mengalami demam seperti itu, atau di bawah 36 berarti mengalami hipotermia atau kedinginan. Itu juga bahaya untuk bayi, gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga harus mengetahui bahwa nafas bayi itu secara normal harus di atas 60 kali per menit. Bisa nanti pas pada saat tidurnya Ibu bisa mulai menghitung. Pada saat bayi tenang, pada saat tidak menangis Ibu menghitung. Ketika ada nafasnya terlalu cepat atau terlalu melambat, itu perlu diwaspadai, harus segera dibawa ke rumah sakit. Ada sesuatu apa itu, seperti itu. Atau suhu tubuh juga harus perlu diwaspadai. Tadi di atas 375 waspada, di atas 38 berarti mengalami hipertermi, di bawah 36 berarti mengalami hipotermi. Kemudian warna kulit yang terlalu kuning pada saat bayi seharusnya tidak mengalami kuning Ibu, gitu. Ada fase tertentu yang mengalami kuning, tetapi kuning yang perlu diwaspadai adalah kuning pucat. Kemudian apalagi ditandai dengan malas, netek, terlalu banyak tidur seperti itu. Kemudian warna kulit bayi yang kebiruan, terutama di bagian dekat mulut, itu juga perlu diwaspadai, pucat. Tali pusatnya merah, itu tadi tanda-tanda infeksi, makanya perlu perawatan tali pusat yang baik. Atau berbau busuk tali pusatnya, keluar cairan atau darah, itu tanda bahaya pada bayi. Maka perlu dilakukan perawatan yang lebih lanjut. Kemudian juga tanda bahaya lain seperti bayi tidur terlalu lama, neteknya berkurang, atau rewel terus, atau gelisah. Itu Ibu harus mulai mengenal, harus open titen gitu ya Bu ya. Sehingga ketika menemukan tanda bahaya seperti itu, Ibu bisa segera datang ke rumah sakit, begitu ya Bu ya. Nanti saya perbandingkan di boneka ya Bu ya, tali pusat, perawatan tali pusat seperti itu tadi ya Bu ya. Begitu. Jangan lupa nanti kalau setelah perawatan tali pusat pakai kaos tangan lipat terus cuci tangan, begitu
itu ya Bu ya. Begitu, kurang lebih seperti itu. Sebelum nanti kita langsung ke bayi ibu nanti, boleh saya tanya dulu, apakah ibu memahami apa yang saya sampaikan? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Boleh saya bertanya, salah satu tanda bahaya apa namanya pada tali pusat yang perlu diwaspadai itu tali pusatnya kayak apa Bu? Tali pusat keluar darah, Cairan atau cairan berbau busuk, warnanya merah. kemerahan. Oh iya, baik. Jadi apa yang saya sampaikan ibu memahami ya Bu ya. Jadi nanti kalau menemukan tanda-tanda seperti itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan ibu sudah paham tentang pemberian ASI, tentang tanda bahaya bayi, menjaga kebersihan bayi, kehangatan bayi, dan perawatan tali pusat serta mengukur suhu bayi. Itu ibu paham ya Bu ya. Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup saya memberikan edukasi tentang perawatan bayi baru lahir kepada ibu. Terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya nanti kita ke bayi ibu ya Bu ya. Terima kasih.